Saya bersama Muhammad Jalil Bang. Kalau nama peternakan saya itu Sipanaja. Di sini saya beralamat di Dusun 8, Desa Firdaus, Kecamatan Serampa Bang. Kurang lebih hampir 40 Bang, indukan Bang ya. Saya berternak kelinci dari awalnya 2019 itu bulan 10. 2019 bulan 10 itu awalnya anak kami yang si gadis satu si kakak itu kepingin kelinci, kami belilah kelinci itu dengan harga yang lumayan lah, karena dulu tidak tahu harga kelinci dan tidak tahu harga bentuk-bentuk kelinci. Setelah berapa bulan kami piara, kelinci itu melahirkan. Setelah melahirkan, anaknya mati. Dari situlah ketimbul kesemangatannya untuk menambah kelinci lebih banyak seperti ini. Kalau kendala seperti mungkin kadang-kadang orang kan yang seperti yang dihadapin orang itu kurap atau gundi kan Bang. Kalau kita penyakit itu kita obati seperti alami Bang. Saya gunakan minyak makan yang sudah digunakan, yang sudah dipakai lah gitu istilahnya, bukan minyak makan baru tapi yang sudah digunakan sekali goreng, kita campur dengan garam sama 1 siung gula bawang putih Bang. Nah, bawang putih kita haluskan, nanti kita oleskan ke kakinya 1 hari 3 kali ataupun itu insya Allah 2-3 hari akan rontok deh Bang. Itu untuk skebis ya? Iya Bang, untuk skebis atau kudik atau bahasa lainnya kurap gitu Bang. Ada hal unik nih yang ku dengar dari teman-teman nih gitu kan, bahwasannya abang nih ada trik kayak mana caranya menangani gitu kan kelinci yang lemas gitu, lemas malas makan supaya dia bergairah kembali tuh Bang. Bisa dikasih tipsnya gitu. Kalau seperti itu Bang, awalnya kita seperti ini, kita kusuk-kusuk kelinci itu, karena kan kelinci ini kan seperti manusia juga, ada rasa capeknya, ada linu-linu badannya, ada masuk anginnya. Untuk pencegahan itu, untuk apanya ya kelinci itu kita kusuk seperti ini Bang. Nah, kita kusuk-kusuk ini kan, lihat kelinci ini rileks. Setelah dikusuk dia rileks. Kalau untuk pengobatannya, saya biasa menggunakan gula aren, terus air jahe lah dicampur sama kunyit, itu dijadikan satu Bang, baru kita kasihkan lah saya pakai sepit-sepit kepada mereka. Jadi itu untuk pencegahan dia gembung ataupun mencet untuk peternak kelincinya itu Bang, untuk kelincinya. Kalau efek sampingnya alhamdulillah nggak ada Bang, karena kalau kita lah gula merah itu untuk stamina kelinci supaya kelinci itu sehat. Kalau untuk jahenya untuk mengeluarkan angin-angin yang ada dalam tubuh kelinci ini supaya menghilangkan gembung. Kalau manfaat kunyitnya itu untuk nafsu makan kelinci itu lebih dominan, lebih tinggi. Jadi kalau kelinci itu dominan lebih tinggi makannya, insya Allah penyakit jarang. Nah, tadi kan abang berbicara dikusuk seperti ini gitu kan kelinci itu. Bisa abang perlihatkan gimana tuh cara? Nah ini Bang, ini lagi Bang. Kita awalnya dari sini, kita buat kelinci itu rileks. Nah ini kan, dia rileks, dia tidak meronta deh Bang. Di sini, di kepalanya. Nanti akan terasa tuh Bang, aliran darah itu mengalir grek seperti disetrum. Dia seperti ini. Nah, kelincinya rileks Bang, dia tidak meronta-meronta. Nah, bahkan dia akan tertidur. Lihat nih Bang ya, kita lihat matanya. Nah, matanya agak kesayup-sayupan dia sendiri, menikmati lagi, menikmati dia Bang. Nah, itu dia seperti itu. Itulah saya kasih ya kebersihan kandang ya juga Bang. Kebersihan kandang saya utamakan, setiap hari saya bersihkan kandang itu agar bakteri-bakteri yang tertinggal itu pun tidak lengket kepada kelinci. Kalau waktu pas kerugian itu mungkin ya kelalaian saya Bang, waktu pas istri saya hamil yang kedua. Itu istri saya hamil kan tidak mau makan, muntah darah, akhirnya masuk rumah sakit 1 minggu. Itu kelinci kami ada mati kurang lebih 40 ekor, jadi satu kandang ini habis hanya tersisa 2 atau 3 ekor saja. Itu dalam 1 tahun itu juga anak saya itu lahir, begitu juga karena anak saya di rumah, istri saya di rumah sakit, itu juga kelinci tidak terkontrol, yang mati ada sekitar 20 ekor. Nah itu kalau dibilang kerugian ya sebetulnya ya itu namanya musibah. Saya tidak bilang rugi Bang, karena kelalaian saya sendiri. Nah, karena kita udah bersungguh-sungguh, karena kan kita tidak berpikir ke dia, kita berpikir ke anak kita sama istri kita, bagaimana mereka, ya kita kan pikir dia juga, cuman nggak fokus ke dia gitu. Jadi makan mereka pun asal aja gitu. Bahkan mungkin tempat makan mereka habis ampas tahu ini tidak kita bersihkan. Jadi mungkin istilah timbul bakteri ataupun apa yang membuat 1 minggu lebih mereka melakukan. Jadi kalau untuk kerugian yang lain-lainnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti
hanya murni dari kelalaian kita saja. Nah, tadi yang uniknya nih Bang, selama aku di sini aku lihat tuh Abang sampai ngobrol sama kelinci, berbicara sama kelinci gitu kan. Itu sih tujuannya apa sih? Nah, gini Bang, karena kan sifat kelinci ini sifat hewan. Baik hewan kelinci maupun hewan apapun, kita kalau bisa interaksi dengan dirinya Bang. Karena kalau interaksi dengan dirinya, dia itu perasaan tuh diperhatikan. Kita panggil anak atau panggil abang atau panggil apa, jadi seolah-olah dia diperhatikan. Kalau hewan ini kita perhatikan, dia pun akan mengasih rezeki kita dengan banyak. Jadi itu tujuannya, bukan kita nggak ada yang memang orang nganggap abang ini macam orang gila manggil ayah, manggil apa, karena ada anaknya kan itu. Tadi membahasakan untuk anaknya itu kakak, itu abang, itu untuk bahasakan kelincinya gitu. Karena kan supaya kelinci ini, aku dihargai oleh majikanku, aku akan ngasih rezeki kepada majikanku. Nah, itulah seperti itu. Jadi kelinci ini kesannya dia semangatnya tinggi, pun lebih dominan ke situ gitu loh. Kalau sehari itu Bang, saya 3 kali minimal 3 kali. Nanti pagi jam 7 itu udah saya beri makan. Siang nanti istrilah, karena saya keadaan kerja, dia ngecek lah mana makanan yang kosong, mana yang apa itu harus dikasih dia lah. Di sini saya memberi makan itu fermentasi ampas tahu sama rumputan Bang. Kalau rumputan itu saya berikan malam hari, karena supaya dia itu kelincinya ada penghijauannya untuk pencernaan bagus. Nah, ini tip dari saya untuk para pemula kelinci itu, jangan dilihat dari keuntungan kelinci itu berapa besarnya. Yang pertama, kalau kita lihat dari keuntungan berapa besar kelincinya, kelinci itu nggak akan hidup, bahkan akan mati. Yang kedua, kita piara saja kelinci itu, kita hargain dia, kita sayang dia, insya Allah dia akan memberi rezeki kepada kita dengan makanan yang cukup dan perhatian yang cukup. Kalau kita, hitung-hitungan, misal ini anaknya 5, akhirnya kita nggak akan bisa jual, karena kita dominan ke rupiah. Siapa sih nggak pengen rupiah? Cuma nanti dulu, di samping itu harus kita pelajari trik-triknya dulu, bagaimana dia itu supaya menghasilkan puing-puing rupiah. Karena tiap kita miara apapun, pasti tujuannya kita rupiah. Tapi kalau kita udah menyarakan untung situ duluan, nggak akan dapat Bang. Itulah pesannya. Jadi untuk para peternak harus semangat, harus ikhlas, harus lebih ekstrim lagi untuk piaraannya. Walaupun hal-hal yang mungkin kesibukan masing-masing kan, ada waktu yang tidak, ada waktu yang setengah jam untuk kelinci kan bisa. Gitu. Jadi kontraksi kita dengan kelinci, misal saya kerja 8 jam, nanti berangkat pagi jam 5, pulang jam 5 sore, bahkan 24 jam. Cuman kan di sela saya waktu libur seperti ini, kan ada manusia kan kerja kan ada batas liburnya. Kita perhatikanlah hewan-hewan peliharaan kita. Jadi kalau mereka diperhatikan, mereka pun akan mengasih rezeki kita untuk kita banyak. Pintu terbuka lebar untuk siapapun di sini Bang. Oke, terima kasih Bang Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.